Saya nggak percaya dengan kesurupan. Romo nggak percaya ada setan. Saya tahu ada orang kesetanan, saya tahu. Tapi begitu mudahnya orang nggak bisa membedakan mana masalah psikologis, neurosis, masalah psikis dengan masalah kesurupan. Saya jadi Romo 24 tahun, saudara-saudara, di Kalimantan. Berhadapan dengan hal-hal aneh-aneh itu biasa kali. Saya tahu, saudara-saudari, orang ini kesurupan atau tidak. Saya tahu. Dari mana? Kalau Romo ada orang kesurupan, dari jauh saya udah buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Dia biasa aja, itu bohong, saudara-saudari. Tapi kalau saya udah buat tanda salib, di sana tambah menjerit. Oh bener itu, saudara-saudari. Bener-bener kesurupan. Karena apa? Kontak. Karena itu muatan-muatannya itu muatan, bukan muatan-muatan sembarangan. Itu bukan dianya diri sendiri. Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam doa koronka, misa kerahiman ilahi, dan nanti kita akan beradorasi bersama. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, berkat kasih Tuhan. Tema misa kali ini luar biasa sesuai dengan devosi kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Ya Yesus, Engkaulah andalanku. Marilah kita siapkan hati, bersatu hati di dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita sadari kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom, salam sehat. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang umat beberapa jam sebelum misa ini bertanya kepada saya, Romo, kok temanya ya Yesus Engkaulah andalanku? Lah, masalah? Ya enggak dong. Ya temanya itu. Karena apa? Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini? Jadi ada yang bilang, oh engkaulah Elia, ada yang bilang, engkaulah nabi-nabi, salah satu nabi dan lain sebagainya. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Kristus, putra Allah yang hidup. Engkau, atau dalam teks lain dikatakan, engkau adalah Mesias. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau seseorang pada zaman itu berani mengatakan engkau adalah Mesias, itu taruhannya nyawa, saudara-saudari. Karena perkataan Mesias untuk orang Yahudi pada waktu itu adalah kata-kata yang sangat sakral. Berani mengaku-ngaku, apalagi mengatakan seseorang adalah begini, itu hoax yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi Petrus berani. Dan ini luar biasa. Nah, berarti ada keyakinan dalam diri Petrus, dalam bimbingan Tuhan tentunya, untuk mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini yang mau saya katakan kepada Anda sekalian. Bahwa apa? Bahwa Yesus itu benar-benar andalan kita. Yesus, engkau andalanku. Tadi dinyanyikan dan memang mereka yang berdoa koronka, mereka yang berdevosi secara khusus pada Yesus Sang Kerahiman Ilahi, pasti dengan sukacita akan selalu berani menyanyikan lagu Yesus kau andalanku. Nah, pertanyaan pentingnya, pertanyaan mendasarnya untuk kita semua, apa sih sebenarnya arti andalan itu? Apakah arti bahwa seseorang itu mengandalkan seseorang atau mengandalkan sesuatu? Begitu. Nah, kalau orang zaman dulu, saya nggak tahu zaman sekarang, punya ajian, punya ilmu, wah, ajian yang sakti atau senjata sakti, andalannya itu. Kalau memegang senjatanya itu, punya ajian itu, dia pede dan berani.
Atau kemana-mana dia membawa senjata, atau membawa apa, atau punya bodyguard, wow, punya pengawal andalan. Jadi kalau ada yang, oh berani lo, oh, lawan pengawal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bagi kita itu bukan sekedar pengawal, saudara-saudari. Itu adalah Tuhan kita. Tapi saya punya suatu, ini pengalaman pribadi, bukan untuk menjelekkan gereja A, gereja B. Saya tahu ini di YouTube, jadi saya hanya bercerita. Saya mohon Anda mengerti, saya bukan menjelekkan A dan B, C. Oke. Untuk menjelaskan konteks yang saya ceritakan dalam tema Yesus adalah Engkau andalanku. Nah, saudara-saudari, saya punya banyak teman dari pemimpin gereja, dari gereja-gereja lain. Itu karena saya salah satu romo yang sangat berjiwa ekumenis. Artinya saya itu temannya banyak juga dari gereja-gereja lain, dinominasi gereja lain. Nah, suatu hari saya itu diundang acara makan-makan di rumah salah satu tokoh gereja dari gereja lain itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Saya datang, biasa, motor saya bebek, gitu. Tapi para pemimpin gereja-gereja itu, yang lain itu mobil-mobilan semua. Jadi yang paling sederhana saya. Memang punyanya itu. Nah, sampailah di rumah tokoh agama itu. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Rumah itu ternyata rumah orang itu ternyata dekat pasar. Pasar, saudara-saudari. Nah, waktu saya datang disambut, wah, saya kan dipanggil Bapak Pastor. Woi, Bapak Pastor, selamat datang. Rame, bla 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 bla. Nah, akhirnya diundang masuk ke dalam rumah. Mari masuk. Waktu itu ada sekitar 10 orang, tuan rumah 1, saya dan 8 tamu yang lain. Semua tokoh-tokoh agama, saudara-saudara yang terkasih. Nah, apa yang terjadi? Waktu mau masuk, saya kan ragu-ragu. Kenapa? Itu kan pasar. Nanti kalau motor saya hilang bagaimana? Ya toh? Bagaimana anak-anak seminari? Kalau parkir, kira-kira khawatir nggak motor hilang? Khawatir dong. Nah itu, dia kalau motor itu gampang sih pakai kunci T itu dibuka, dia ambil. Ya saya kan khawatir kan. Akhirnya saya bilang kepada tuan rumah tadi, Bapak, apakah kira-kira motor saya ini aman di luar? Ya, saya kan wajar, saya bertanya begitu kan wajar. Tiba-tiba semua tokoh-tokoh agama itu, tokoh pimpinan gereja itu memandang saya. Dan mereka seperti menyalahkan saya. Dan langsung mengatakan begini. Bapak pastor ini tidak beriman. Waduh. Saya dibilang tidak beriman. Capek deh. Serius ini. Wah, langsung mereka tuh seperti menghakimi saya. Pastor itu mempermalukan gereja Katolik, mempermalukan gereja lagi. Salahku apa? Saya mau cuma tanya, motorku hilang bagaimana kan? Tenang, pastor. Yesus menjaga motor pastor. Yesus menjaga motor pastor, aman. Yesus menjaga motor pastor, tidak mungkin motor pastor hilang. Tokoh gereja yang lain juga ngomong, alah pastor ini memalukan bener. Tenang. Dalam hatiku, tenang. Ente tenang, lu tenang pakai mobil. Gue pakai motor, diculik. Bongkar mobil lebih sulit dari diculik di motor lebih mudah. Semua menyalahkan saya. Dibilang tidak beriman lah, Yesus menjaga. Saya ya, namanya saya juga orangnya suka bercanda. Saya langsung ngomong begini. Saudara-saudara, saya tidak beriman seperti Anda. Oke lah, saya mengakui. Tapi saya tidak mau menyuruh Tuhan Yesus jadi tukang parkir. Kita makan minum di dalam. Yesus jadi tukang parkir. Saya tidak mau. Apa yang terjadi, saudara-saudari? 9 orang itu tersentak. Iya ya, katanya. Kita makan minum, Yesus jaga parkir. Saudara-saudari, itu hanya bercanda, tapi kejadian benar. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Di ruang makan itu suasananya senyap. Mereka merasa bersalah. Dan yang paling tua berkata, terima kasih Bapak Pastor. Hari ini kami disadarkan. Selama ini kami telah menjadikan Yesus tukang parkir, tukang jaga rumah, dan lain sebagainya. Kami bertobat Bapak Pastor. Dalam hati saya menjawab karena malu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu bukan hanya sekedar cerita, itu saya alami.
konsepnya apakah itu? Apakah Yesus hanya sekedar penjaga? Apa bedanya dengan satpam, security, bodyguard? No! Yesus itu adalah Tuhan, guru kita. Amin. Ini yang harus kita pegang. Dan kita yakin. So, kalau Anda mengalami musibah, Anda mengalami sakit dan lain sebagainya, jangan menyalahkan Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus itu menjaga kita, benar-benar menjaga. Dan kalau kita mengalami kesulitan, kesulitan itu sendiri justru dipakai oleh kita, umat beriman, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ini masalahnya. Jadi, saudara-saudari, yang saya mau katakan kepada Anda, marilah benar-benar kita memandang Tuhan Yesus itu sebagai andalan hidup kita. Kalau kita bernyanyi, Yesus, kau andalanku. Pada saat kita bernyanyi, itu Yesus benar-benar andalan hidup kita. Saudara-saudari, inilah perjuangan hidup yang tidak mudah. Karena apa? Karena kita ini dibenturkan dengan kenyataan hidup. Kalau Anda membuat tanda salib, apakah Anda tahu konsekuensi salib? Kalau Anda memegang kitab suci, Anda membaca kitab suci, Anda tahu konsekuensi dari membaca kitab suci. Kalau Anda menyambut tubuh Kristus, perhatikan saudara-saudara yang terkasih. Ini belum dikonsekrir. Kalau Romo mengangkat tubuh Kristus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Apakah kita dengan penuh keyakinan Yesus andalan kita dan kita berani berkatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kita belajar dari perwira dari Kapernaum yang memiliki iman. Bahkan Yesus berkata, iman seperti ini tidak pernah saya temui di Israel. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda benar-benar menjadikan Tuhan Yesus andalan hidup Anda? Bukan masalah untuk melindungi fisik Anda, jasmani Anda, tetapi secara rohani, secara jiwa, kita percaya Tuhan bersama kita. Makanya sampai hari ini, saudara-saudari, saya tidak bisa mengerti. Mohon maaf, saya termasuk golongan yang agak aneh dibandingkan romo-romo lain, mungkin, atau umat yang lain. Karena saya tidak percaya dengan kesurupan, saudara-saudari. Mohon maaf, jadi Anda jangan salahkan saya ya. Saya nggak percaya dengan kesurupan. Lah, Romo nggak percaya ada setan. Saya tahu ada orang kesetanan, saya tahu. Tapi begitu mudahnya orang tidak bisa membedakan mana masalah psikologis, neurosis, masalah psikis dengan masalah kesurupan, saudara-saudara. Saya jadi Romo 24 tahun, saudara-saudara, di Kalimantan. Berhadapan dengan hal-hal aneh-aneh itu biasa kali. Saya tahu, saudara-saudari, orang ini kesurupan atau tidak. Saya tahu. Dari mana? Kalau Romo ada orang kesurupan, dari jauh saya udah buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Dia biasa aja. Itu bohong, saudara-saudari. Bohong lah yo. Tapi kalau saya udah buat tanda salib di sana tambah menjerit. Oh bener itu, saudara-saudari. Bener-bener kesurupan. Karena apa? Kontak. Karena itu muatan-muatannya itu bukan muatan-muatan sembarangan. Itu bukan dianya diri sendiri, gitu loh. Kalau saya percaya bahwa ada roh Tuhan dalam diriku, kan? Ada roh Tuhan dalam diriku. Bila roh Allah ada Tuhan. Jadi saya yakin Tuhan bersama saya. Jadi saya batu, Romo ada yang kesurupan. Dari jauh saya udah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Saya udah berdoa. Setiap langkah saya berdoa, Bapa kami yang ada di sorga. Dia diam saja, berarti itu bohong, saudara-saudari. Itu mungkin banyak utang, stres, ada masalah keluarga, ada masalah dengan orang tua. Begitu. Mohon maaf. Banyak orang pintar bersandiwara, bersinetron. Banyak yang suka bersinetron. Mohon maaf, cewek putus dengan pacarnya. Begitu. Loh, ini fakta. Mohon maaf, Romo menghina? Tidak, please. Saya tidak menghina. Saya yang mengatakan kebenaran. Kalau Yesus andalan kita, apa yang kita takuti? Saudara-saudari. Kalau Yesus andalan kita, apa yang kita takuti? Yesus bukan hanya jimat, Yesus bukan hanya mantra, Yesus bukan hanya senjata, tapi Yesus benar-benar adalah Tuhan kita. Mesias, Putra Allah yang hidup. Jadi jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan musibah. Kalau mati ya mati, percaya kita mati di dalam Tuhan. Begitu loh masalahnya. Kita sakit-sakit di dalam Tuhan, kita miskin-miskin di dalam Tuhan, kita bangkrut-bangkrut di dalam Tuhan. So what gitu loh. Gitu loh. Inilah iman, saudara-saudara yang terkasih. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Pegang itu kalau Anda berkata, Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sampai bergetar badan Anda menyanyikan itu. Kuatkan iman Anda. Yesus bersama Anda. Yakini dan katakan pada keluarga kita, keluarga Anda, bahwa
Yesus itu segalanya untuk kita. Kalau kita berdoa, Yesus keraiman ilahi, kita berdoa, berarti benar-benar kita memasrahkan diri kita kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan nanti pada saat kita beradorasi, pasrahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan engkau andalanku, Yesus engkau andalanku. Amin saudaraku. Pegang itu dalam hidup Anda. Yakinlah dan tidak usah takut dengan kesulitan hidup. Tidak usah takut dengan penderitaan hidup. Tidak usah takut dengan masalah-masalah kehidupan. Kalau Anda sakit, terimalah sakit itu dengan penuh keberanian. Kalaupun Anda pun harus mati, sambutlah kematian itu dengan senyum, saudara-saudara yang terkasih. Romo teori, ya. Kalau saya mengalami, saya akan begitu, saudara-saudara yang terkasih. Mau Romo lulus begitu, saya siap, saudara-saudara. Saya akan senyum. Pasti dokternya bingung. Romo, sebentar lagi Romo mau mati. Enggak, saya bercanda. Romo kok bercanda? Tidak, saudara-saudara. Saya mau mengatakan bahwa pegang itu dalam hidup Anda. Tuhan akan menguatkan Anda. Amin, saudaraku. Tetap semangat di dalam Tuhan. Yesus andalan kita. Berkah dalam. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih atas nama para frater, para seminaris, para romo. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan Anda bersama kami dari Seminari Raja Damai atau Seminari Rex Pacis Palangkaraya. Tuhan membalas budi baik Anda. Yang kedua, kita berjumpa kembali besok hari Minggu jam 8 pagi. Dan semoga kita bisa semakin mendalami firman Tuhan bersama-sama. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan, dan percayalah, Yesus andalan hidup kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, doa koronka, misa keramahan ilahi, dan adorasi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.